Nggak kerasa ya, sekarang semakin dekat dengan 2030. Banyak banget prediksi yang bertebaran, mulai dari yang optimis sampai yang bikin bingung dan juga khawatir. Pertanyaannya, seberapa parah sih 2030? Dan yang lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk persiapan? Jadi gini nih teman-teman, kalau melihat dari laporan para ilmuwan dan peneliti, sering banget disebut-sebut soal krisis iklim yang kalau terjadi, kita akan menghadapi cuaca ekstrim yang makin sering dan makin parah. Kebakaran hutan yang meluas, kekeringan berkepanjangan yang mengancam ketahanan pangan, gelombang panas yang mematikan, sampai badai yang lebih ganas bisa jadi menu sehari-hari. Beberapa daerah diprediksi akan jadi sangat sulit untuk ditinggali, yang pada akhirnya akan memicu migrasi besar-besaran dan konflik sumber daya. Krisis air bersih dan penurunan hasil panen bisa menjadi kenyataan di banyak tempat. Kedengarannya emang serem banget ya, tapi ini memang resiko yang nyata kalau tidak bertindak cepat. Selain iklim, ada juga soal ekonomi dan teknologi. Kita sekarang sedang masuk era badai finansial dan perkembangan AI alias Artificial Intelligence yang sangat cepat. Kecerdasan buatan itu adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa membawa kemajuan yang luar biasa, termasuk di bidang kesehatan atau energi dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kenyataannya banyak pekerjaan yang akan hilang. Otomatisasi dan AI tidak hanya menggantikan pekerja pabrik, tapi juga sebagian pekerjaan kantoran yang membutuhkan analisis data dan tugas yang berulang-ulang. Kesenjangan sosial juga diprediksi akan semakin melebar. Mereka yang punya akses ke teknologi canggih dan keterampilan baru akan melesat, tapi mereka yang tidak punya bisa semakin tertekan dan terpinggirkan. Ini bisa menciptakan tekanan sosial yang tinggi. Dan jangan lupakan juga soal geopolitik. Konflik dan persaingan antara negara-negara besar semakin keras. Perebutan akses ke mineral langka seperti litium dan nikel sangat penting untuk teknologi hijau dan akan memanas. Perang dagang dan juga ketegangan militer di beberapa wilayah kunci dunia bisa mengganggu rantai pasok global dan membuat harga-harga melambung. Belum lagi ancaman cyber attack yang semakin canggih yang bisa melumpuhkan infrastruktur penting sebuah negara. Semua ini menambah ketidakpastian menuju tahun 2030. Tapi semua ini kan hanya prediksi alias peringatan ya, bukan takdir yang tidak bisa dirubah. Justru karena kita sudah tahu resikonya dari sekarang, maka kita bisa punya peluang untuk mempersiapkan diri dan bertindak. Lalu apa nih yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri? Pertama, tingkatkan kemampuan diri. Di tengah kemajuan teknologi, keterampilan itu menjadi nilai tambah. Kemampuan beradaptasi jadi sangat penting. Kalian tidak harus jadi programmer ulung, tapi kalian perlu melatih apa yang disebut dengan keterampilan abad 21. Kemampuan berpikir kritis untuk membedakan informasi yang benar dan salah, pemecahan masalah yang kompleks, kreativitas yang tidak bisa digantikan mesin, dan yang juga penting, kemampuan untuk belajar cepat. Mau itu belajar coding dasar, menganalisa data, mengoperasikan alat baru di bidang kalian, atau bahkan meningkatkan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang bersifat sangat manusiawi. Jadi, jangan pernah berhenti belajar. Anggap saja ini adalah investasi terbaik untuk masa depan kalian karena ijazah saja tidak akan lagi relevan untuk tantangan masa depan. Yang kedua, perkuat ketahanan finansial kalian. Di masa yang tidak pasti, punya jaring pengaman itu sangat penting. Mulailah dengan membuat anggaran yang lebih ketat, menabung dana darurat yang idealnya bisa menutup hidup selama 6-12 bulan, dan belajar investasi yang bijak. Hindari utang konsumtif dan fokuslah pada utang produktif kalau memang perlu. Pikirkan juga tentang diversifikasi sumber pendapatan. Punya keahlian sampingan atau usaha kecil yang bisa dijalankan di luar pekerjaan utama bisa sangat membantu kalau pekerjaan kalian terdampak oleh krisis atau otomatisasi. Konsep literasi keuangan ini adalah benteng pertahanan yang paling kokoh menghadapi gejolak ekonomi. Yang ketiga adalah berkontribusi pada keberlanjutan dan menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Krisis iklim ini adalah masalah kita semua, dan solusinya juga harus kolektif. Tidak perlu melakukan hal yang terlalu ekstrim, tapi mulai saja dari hal-hal kecil. Misalnya aja mengurangi sampah plastik sekali pakai, hemat energi dan juga air di rumah, pilih produk yang diproduksi secara etis dan ramah lingkungan, dan kalau memungkinkan, tanam sesuatu atau ikut kampanye penghijauan lokal. Kalian juga bisa menggunakan suara kalian untuk meminta pemerintah memberikan kebijakan yang lebih baik. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan besar tanpa partisipasi semua orang. Yang keempat,
Perkuat komunitas dan kesehatan mental. Saat dunia terasa semakin tidak menentu, dukungan dari orang-orang terdekat itu sangat berharga. Jaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman dan aktiflah di komunitas lokal kalian. Jejaring sosial yang kuat bisa menjadi sistem pendukung saat krisis melanda, baik itu krisis ekonomi atau bencana alam. Di saat yang sama, jangan lupakan kesehatan mental kalian. Laju perubahan di tahun 2030 nanti mungkin akan sangat cepat dan membuat stres. Belajarlah mengelola kecemasan, mencari waktu untuk istirahat yang berkualitas, dan berani meminta bantuan profesional kalau dibutuhkan. Ini bukan tanda kelemahan, tapi persiapan yang cerdas untuk menjaga diri tetap tangguh di tengah badai. Tips selanjutnya adalah tingkatkan literasi digital dan lindungi privasi kalian. Di era digital ini, penguasaan literasi sangat penting, bukan hanya sekedar cara tahu pakai aplikasi, tapi juga kewaspadaan cyber attack. Kalian perlu tahu cara mengenali hoax dan juga disinformasi, karena ini sangat penting untuk menghindari informasi palsu yang bisa memicu kepanikan dan keputusan yang buruk atau membuat kalian jadi tertipu dan kehilangan uang yang banyak. Selain itu, pelajari juga cara melindungi data pribadi supaya tidak mudah dihack dan disalahgunakan. Perubahan teknologi akan membuat jejak digital kalian semakin besar. Pastikan kalian mengerti pengaturan privasi, cara memilih dan menggunakan password yang kuat, dan selalu berhati-hati saat memberikan informasi sensitif secara online. Di masa depan, keamanan data akan sama pentingnya dengan keamanan finansial. Jadi ini adalah skill bertahan hidup yang wajib. Tips yang selanjutnya adalah terapkan pola pikir minimalis dan lokal. Gejolak ekonomi dan rantai pasok global yang rentan bisa membuat harga barang naik turun secara drastis. Jadi, salah satu cara terbaik untuk mengurangi risiko ini adalah dengan mengurangi ketergantungan pada konsumsi yang berlebihan. Coba terapkan pola pikir minimalis, fokus pada kualitas daripada kuantitas, perbaiki barang sebelum beli yang baru, dan kurangi barang yang tidak esensial. Selain itu, mulailah memprioritaskan barang dan jasa lokal, dukung produsen atau petani di sekitar kalian, supaya ketika sistem global bermasalah, rantai pasok lokal akan lebih menjadi tangguh. Ini tidak hanya menghemat uang kalian, tapi juga memperkuat komunitas di tempat kalian tinggal. Dan tips yang terakhir adalah memiliki keterampilan survival dasar. Di tengah ancaman cuaca ekstrim yang makin sering, entah itu banjir, kekeringan yang berkepanjangan, atau bahkan badai, kita sebaiknya punya keterampilan survival dasar yang bisa membuat kita lebih aman kalau ada sesuatu. Ini bukan berarti kalian harus jadi Tarzan atau petualang hutan gitu ya, tapi pastikan kalian punya kemampuan dasar yang praktis. Misalnya aja ilmu pertolongan pertama dasar atau P3K. Sebaiknya tahu nih cara menangani luka ringan, shock, atau situasi darurat medis sebelum bantuan tiba. Yang kedua, miliki perencanaan bencana, misalnya aja dengan punya tas siaga atau tas darurat yang berisi air, obat-obatan, senter, dan dokumen penting yang siap diambil kapan saja. Kalian juga harus tahu jalur evakuasi di lingkungan kalian. Kemudian, kalian perlu tahu cara pengelolaan air dan pangan. Misalnya aja tahu bagaimana cara mendapatkan air bersih yang cukup kalau misalnya keran mati gitu. Gimana caranya tuh supaya tetap bisa dapat air bersih. Kemudian kalian juga perlu tahu bagaimana cara mengolah makanan di situasi darurat. Kesiapan ini adalah bentuk investasi terbaik yang bisa kalian miliki karena pada akhirnya kemampuan untuk menjaga diri dan keluarga di saat krisis adalah inti dari persiapan menghadapi 2030. Intinya, tahun 2030 dan selanjutnya mungkin tidak akan mudah, akan ada tantangan besar di depan kita. Tapi, masa depan itu tetap bergantung pada usaha apa yang kita lakukan hari ini. Jadi daripada sepenuhnya takut-takut doang, lebih baik kita fokus untuk mempersiapkan diri. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!